Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Sekarang gue pengen bacain ini ya. Ada dulu mantan teroris namanya Bapak Sofyan As-Sauri. Dulu dia sempat dibilang bahwa dia itu intel lah, apalah segala macam lah. Ternyata ini beliau ini, gue panggil beliau ya karena dia tuh dari orang yang tadinya radikal tuh, akhirnya tuh sekarang tuh jadi alat polisi tuh untuk menyembuhkan orang-orang itu yang terpapar radikalisme, orang-orang itu yang terpapar paham-paham ekstremisme di ajaran kita nih. Ternyata dia juga pernah dicipoin sama Habib Unyil ya. Nah gue bacain aja ya kisah-kisah cerita dia. Dia mempublish ini di Facebooknya dia. Berarti kan dia tuh pengen isi hatinya beliau tuh kebaca lah sama orang, bahwa dia juga pernah punya pengalaman yang nggak enak sama Habib, tapi dia masih nahan-nahan gitu ya, masih nggak mau ngeblow upin tuh isi hatinya dia gitu ya. Dan akhirnya tuh sekarang itu tuh beliau itu udah mulai berani lah, udah mulai berani menyuarakan. Emang Habib ini nih banyak yang otaknya tuh ya itu kadal ya, otaknya tuh otak kagak bener nih gini. Gue bacain aja langsung ya. Saya adalah mantan anggota Polri yang terpapar paham teror, paham terorisme. Mungkin karena mantan Polri itulah saya difitnah. Tetapi saya tidak sendiri, setidaknya ada 15 orang bekas TNI Polri. Tetapi yang paling ramai dan heboh mungkin hanya saya. Kenapa kasus saya viral? Karena saya dituduh intel dan dituduh menjebak ikhwan-ikhwan, termasuk Ustadz Habib Basir, Abu Bakar Basir nih. Tuduhan oknum Habib inilah yang membuat nama saya viral se-Indonesia pada saat itu. Jadi nih Habib nih ngomong nih bahwa nih Bapak Sofyan As-Sauri ini sebenarnya itu intel, bukannya teroris beneran gitu. Jadi intinya tuh Habib Unyil ini nih pro sama radikalisme, pro tuh sama yang namanya khilafah, pro tuh emang pengen ngeganti sejarah. Emang bangsat-bangsat Habib ini nih pengen ngeganti Pancasila jadi negara-negara tuh seenak jidatnya dia ini gitu loh. Padahal tuh menurut Bapak Sofyan itu ya dia benar-benar terkena paparan radikalisme itu, bukan intel yang disusupin polisi. Oke, gue bacain lagi ya. Sebagai korban fitnah oknum Habib saat itu namanya HR5, Habib Rizik Sarap, Rizik Sihab. Unyil aja, Unyil, HR5 gue panggil Unyil di sini ya. Akibatnya saya sempat diracun dalam penjara. Diracun 2 kali oleh kelompok ISIS. Gila ya, gara-gara fitnahan si Unyil ini nih, beliau itu tuh diracunin 2 kali sama anggota ISIS. Gila kan nih. Karena termakan fitnahan oknum Habib TSB tersebut maksudnya. Logikanya tuduhan intel Unyil gue jadi males banget baca huruf ini nih. Logikanya tuduhan intel HRS seharusnya saya itu tidak dipenjara. Kalau dia intel tuh harusnya itu Bapak Sofyan Sauri itu nggak dipenjara. Yang namanya intel kan dilindungin dong sama polisi. Logikanya tuh begitu tuh, Nyil, dengerin Nyil. Nggak disiksa siang malam, jadi dia tuh disiksa siang malam. Malam waktu itu Densus 88 masih serem. Sekarang Masya Allah sangat humanis. Setidaknya saya tidak dipenjara, kalau perlu dapat penghargaan. Maksudnya gini nih, sekarang Masya Allah sangat humanis. Setidaknya saya tidak dipenjara, kalau perlu dapat penghargaan gitu. Ini enggak, saya malah dapat siksaan, dituntut 15 tahun dan dipenjara 10 tahun. Maksudnya begitu kali ya, oleh Pengadilan Negeri Depok. Tetapi Unyil seenak jidatnya menuduh dan fitnah saya, ibarat sudah jatuh ketiban tangga masih ketiban ember diselengkat sama David Beckham gitu kali. Enggak, itu tambahan dari gue. Akhirnya dalam keadaan sakit dan banyak luka di dalam penjara, saya menantang mubahalah HRS. Unyil itu ditantang mubahalah sama Bapak Sofyan Sauri ini nih. Dan itu diladeni oleh HRS dan FPI-nya. Oh, jadi terjadi mubahalah nih. Ini kayaknya terjadi mubahalah tuh di situ tuh. Saya sudah sodorkan banyak bukti dan lain-lain, tetapi tetap saja fitnah terus merajalela. Puncaknya setelah 7 tahun di dalam penjara, Ustadz Abu Bakar Basir melakukan PK, peninjauan kembali, di awal tahun 2016 setelah bom Tamrin.
HRS begitu semangat dengan kembali memfitnah bahwa kegiatan Aceh adalah jebakan dari saya, dari Sofyan Sauri. Ya, saya memang konseptor pelatihan militer di Aceh, tapi tidak merasa tidak melibatkan kelompok, dan tidak melibatkan kelompok Ba'asyir. Dulmatinlah pelaku bom Bali 1 yang melibatkan Ustadz Ba'asyir. Kegiatan kelompok Aceh melakukan pelatihan untuk konflik di Thailand Selatan. Sawadikap hap, lum hak loy, gitu. Saya angkat tangan, saya ke atas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bukti ini. Sambil menangis memohon kepada Allah, saya lelah dengan tuduhan ini. Ya Allah, di samping dinginnya penjara dan hebatnya siksaan, doa saya dan muabalah saya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bulan kemudian, chat mesum dengan Firza Hussein terbongkar dengan sangat jelas. Partai yang didukung selalu kalah. Jadi partai yang didukung sama si Unyil ini selalu kalah gitu. Ormasnya dibubarkan dan lain-lain. Mampus. Saya sempat menyesal dengan sumpah mubahalah tersebut. Nggak usah nyesel, bos. Udah takdirnya dia tuh nerima kayak begitu. Nggak usah nyesel. Kita sekarang tinggal ngetawain aja. Sekarang ini kayak orang bingung sono kesini membela-bela nasabnya dia yang kagak jelas. Karena dampaknya kemana-mana, dan sekarang masalah nasab di antara bukti sumpah mubahalah tersebut masih aktif. Oh, jadi mubahalah tersebut tuh masih aktif. Wallahu alam. Tetapi ternyata HRS memang banyak dosa dengan hakul adami, dosa dengan manusia yang tersakiti termasuk Gus Dur dan lain-lain. Wallahu alam. Harusnya nih mubahalah tuh antara orang Islam dan orang bukan Islam. Dulu Rasulullah tuh pernah ngadain mubahalah tapi sama orang Yahudi. Sekarang kejadian lagi. Bapak Sofyan Sauri ini ternyata bermubahalah nih. Mubahalahnya tuh sama orang Yahudi juga ternyata. Keren nih. Dulu dia waktu bermubahalah tuh dia nggak tahu kali, mungkin dia Islam. Ternyata dia emang benar-benar Yahudi. Sekarang mubahalah tuh yang benar pasti benar, yang Yahudi ya pasti Yahudi gitu. Jadi emang sekarang nih keren banget nih narasinya nih. Maaf buat Bapak Sofyan Sauri karena Bapak itu nulis di Facebooknya Bapak dan bermaksud untuk mengeluarkan unek-unek isi hatinya. Nah sekarang isi hatinya ini gue bongkar ke publik biar publik baca tulisan Bapak Sofyan Sauri. Dan kalau menurut gue Bapak Sofyan Sauri ini salah satu tuh yang menginspirasi gue juga ya. Tadinya dari pemikiran-pemikiran radikal gitu tuh, kenapa seorang Bapak Sofyan Sauri itu bisa jadi Islam yang fundamental, bisa jadi Islam yang kayak dulu lagi, dan bisa menjadi Islam rahmatan lil alamin. Walau musuhnya tuh banyak, mantan-mantan ISIS, mantan-mantan radikal tuh pasti musuhin Bapak. Tapi ini gue angkat, jadi orang Indonesia bisa ngeliat tuh betapa kelamnya dulu Indonesia tuh waktu aliran-aliran itu masih banyak. Betapa kelamnya tuh Indonesia tuh waktu si Rizik tuh ternyata tuh bener-bener tuh ngebela yang namanya ISIS, pro kepada kekerasan, pro kepada radikalisme, dan memfitnah bahwa Sofyan Sauri itu intel dari Polri. Dan logikanya tuh Pak Sofyan Sauri kalau misalnya intel pasti diamanin, pasti diselamatin, nggak mungkin disiksa, nggak mungkin dipenjara, nggak mungkin diracunin juga sama ISIS. Ya udah gitu aja dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.